Bayangkan sebuah kota yang dibangun bukan hanya dengan bata dan semen, tapi dengan visi yang berani dan inovatif untuk masa depan Indonesia. Sebuah visi yang melampaui batas-batas konvensional pembangunan perkotaan. Inilah Ibu Kota Nusantara, atau IKN, sebuah proyek ambisius yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan baru, yang sedang dibangun dengan cermat di jantung Kalimantan Timur. Lebih dari sekadar pemindahan pusat pemerintahan dan administrasi negara, ini adalah transformasi strategis. Nusantara dirancang sebagai simbol identitas nasional yang kuat, merepresentasikan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Lebih jauh lagi, Nusantara adalah contoh pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN sebagai garda terdepan memimpin upaya monumental ini, mengatur segalanya mulai dari perencanaan kota pintar yang terintegrasi dan efisien, hingga pelestarian lingkungan yang ketat dan upaya menarik investasi yang berkelanjutan. Misi mereka sangat jelas, menciptakan kota dunia yang terbuka dan inklusif untuk semua warga negara, di mana inovasi, penerapan teknologi hijau, dan harmoni yang mendalam dengan alam menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas kehidupan kota. Kepemimpinan OIKN, kepala, wakil kepala, dan deputi khusus yang berdedikasi, mendorong setiap keputusan strategis dan operasional, memastikan kemajuan yang stabil dan terukur menuju visi ibu kota yang pintar, hijau, dan inklusif. Setiap langkah yang mereka ambil dengan penuh perhitungan dan komitmen membawa Indonesia lebih dekat ke narasi baru yang kuat tentang kemajuan yang berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik bagi semua. Pada hari yang penting ini, sebuah langkah besar diambil untuk mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara. OIKN dengan bangga menyambut 2 deputi baru yang akan memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pengembangan kota ini. Penunjukan ini menandai komitmen OIKN untuk menghadirkan tenaga ahli terbaik di bidangnya. Prof. Muhammad Ali Berawi, seorang ahli terkemuka di bidang teknologi dan lingkungan, ditunjuk sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital. Beliau membawa pengalaman yang luas dalam inovasi dan keberlanjutan. Agung Wicaksono, seorang profesional berpengalaman di bidang keuangan dan investasi, hadir sebagai Deputi Pendanaan dan Investasi. Keahliannya akan sangat penting dalam menarik modal dan mengelola sumber daya. Peran Prof. Ali Berawi adalah memastikan Nusantara menjadi kota yang berkelanjutan dan berbasis teknologi, sebuah visi yang menempatkan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Beliau akan mengawasi implementasi bangunan hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan integrasi teknologi canggih di seluruh aspek kota. Ini termasuk pengembangan transportasi pintar yang efisien dan ramah lingkungan, serta pelestarian hutan dan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekologis. Misi Agung Wicaksono sangatlah penting. Beliau bertugas untuk mengamankan investasi besar yang dibutuhkan untuk membangun kota dari fondasi hingga menjadi pusat pertumbuhan yang dinamis. Upayanya melibatkan kemitraan strategis dengan mitra domestik dan internasional, menarik investor yang memiliki visi yang sama untuk masa depan Nusantara. Upaya gabungan mereka akan membentuk identitas Nusantara sebagai kota yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global. Sebuah kota yang hijau, pintar, dan kuat secara finansial menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan. Prof. Ali Berawi akan memimpin pengembangan infrastruktur digital kota, memastikan konektivitas yang lancar dan aksesibilitas bagi semua warga. Tujuannya adalah membuat layanan publik yang efisien dan terhubung, meningkatkan kualitas hidup, dan mempermudah interaksi sehari-hari. Sementara itu, Agung akan menyusun kesepakatan investasi yang strategis dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Tanpa kepemimpinan mereka, visi Nusantara hanya akan tetap menjadi cetak biru di atas kertas, sebuah konsep yang belum terwujud. Bersama-sama, mereka adalah 2 pilar yang akan mengubah visi menjadi kenyataan, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Deputi baru adalah momen persatuan dan komitmen, dipimpin oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Prof. Ali Berawi dan Agung Wicaksono mengucapkan sumpah, berjanji untuk berintegritas dan berdedikasi demi keberhasilan Nusantara. Upacara ini mengumpulkan kepemimpinan inti OIKN dan mitra pemerintah, menyoroti semangat kolaborasi di balik proyek ini. Ini lebih dari sekadar formalitas.
Ini menandai dimulainya babak baru, dengan tujuan dan keahlian yang diperbarui. Acara diakhiri dengan rasa urgensi dan optimisme saat tim bersiap untuk mengubah janji menjadi tindakan. Perlombaan membangun Nusantara telah resmi dimulai. Deputi transformasi hijau dan digital, serta pendanaan dan investasi sangat penting bagi keberhasilan Nusantara. Yang pertama, memastikan kota tumbuh secara berkelanjutan, dengan 70% ruang hijau, energi terbarukan, dan tulang punggung digital untuk kehidupan yang efisien. Yang kedua, mengamankan modal yang dibutuhkan untuk segala hal, mulai dari gedung pemerintah hingga transportasi umum. Peran mereka sangat terkait. Kota hijau dan pintar menarik investasi yang bertanggung jawab, sementara pendanaan yang kuat memungkinkan inovasi. Investor saat ini mencari proyek yang selaras dengan nilai-nilai lingkungan dan sosial. Komitmen Nusantara terhadap keberlanjutan dan teknologi menjadikannya magnet bagi modal global. Para deputi ini menciptakan siklus yang baik, visi menarik investasi, dan investasi mewujudkan visi. Kepemimpinan mereka adalah jantung proyek IKN. Penunjukan Profesor Ali Berawi dan Agung Wicaksono menandai transisi strategis bagi OIKN. Mereka menggantikan pemimpin yang telah meletakkan dasar untuk keberlanjutan dan investasi, memastikan kesinambungan dan momentum. Profesor Ali Berawi membawa keahlian dalam teknologi kota pintar, siap menerapkan cetak biru hijau dan digital. Latar belakang Agung Wicaksono dalam manajemen investasi adalah kunci untuk mengamankan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan yang cepat. Serah terima yang mulus memastikan tidak ada kehilangan kemajuan saat Nusantara bergerak dari perencanaan ke konstruksi agresif. Pergeseran kepemimpinan ini menempatkan OIKN untuk menghadapi tantangan fase berikutnya. Apa arti transformasi hijau dan digital bagi Nusantara? Lebih dari sekadar tren, ini adalah fondasi dari visi kita untuk masa depan. Ini adalah tentang bagaimana kita merencanakan, membangun, dan hidup di ibu kota baru kita. Ini tentang membangun kota yang selaras dengan alam dan didukung oleh teknologi. Sebuah kota yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga menghormati dan memelihara lingkungan sekitarnya. Kota ini akan melestarikan hutan hujan, menjaganya sebagai paru-paru kota, dan sumber keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Hutan akan diintegrasikan ke dalam kota, menciptakan ruang hijau yang menyegarkan dan menyeimbangkan ekosistem. Menggunakan bahan-bahan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon pembangunan. Kita akan memprioritaskan material lokal dan daur ulang untuk mendukung ekonomi sirkular. Dan beroperasi dengan energi terbarukan. Nusantara akan menjadi kota yang sepenuhnya ditenagai oleh sumber energi bersih, seperti tenaga surya, angin dan air, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Transportasi akan memprioritaskan jalan kaki, bersepeda, menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi polusi udara. Dan transportasi listrik yang bersih dan efisien. Kendaraan listrik akan menjadi tulang punggung sistem transportasi kota, didukung oleh infrastruktur pengisian daya yang luas. Sementara limbah dikelola melalui ekonomi sirkular. Kita akan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi baru. Lapisan digital akan membuat layanan efisien, memudahkan akses bagi semua warga. Lalu lintas waktu nyata, memungkinkan perencanaan perjalanan yang lebih baik dan mengurangi kemacetan. Pemantauan lingkungan untuk memastikan kualitas udara dan air tetap terjaga. Dan keterlibatan warga yang mulus. Platform digital akan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan tentang pembangunan kota. Teknologi pintar akan mendukung tujuan hijau, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Mulai dari jaringan energi hingga mendorong kebiasaan berkelanjutan. Kita akan memberdayakan warga untuk membuat pilihan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara alam dan teknologi ini mendefinisikan inovasi Nusantara. Ini adalah kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Kota ini bertujuan untuk menjadi model di mana kemajuan dan pengelolaan lingkungan berjalan seiring. Sebuah contoh bagi dunia tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Nusantara adalah visi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebuah warisan bagi generasi mendatang. Membangun Nusantara membutuhkan pendanaan besar, hanya sebagian kecil yang berasal dari negara. Sisanya harus berasal dari investasi swasta. Deputi pendanaan dan investasi sangat penting,
mengubah rencana menjadi kenyataan dengan menarik modal untuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan distrik yang ramai. Investasi swasta membawa pekerjaan, fasilitas, dan dinamisme ekonomi, menjadikan Nusantara kota sejati, bukan hanya pusat administrasi. Menarik investor berarti menawarkan peraturan yang jelas, insentif, dan komitmen pemerintah. Setiap investasi adalah bentuk kepercayaan, menciptakan momentum, dan menarik lebih banyak modal. Tim OIKN harus mempromosikan Nusantara secara global sebagai peluang yang unik dan menguntungkan. Kecepatan pendanaan akan menentukan seberapa cepat kota ini bangkit dari visi menjadi kenyataan. Investasi adalah mesin yang menggerakkan masa depan Nusantara. Dengan deputi baru yang telah menjabat, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyerukan percepatan yang mendesak. Perencanaan sudah selesai, sekarang saatnya bertindak. Tujuannya menyelesaikan infrastruktur inti, layanan publik, dan menciptakan kota yang siap untuk ribuan penduduk baru. Kepemimpinan Basuki menuntut penyelesaian masalah secara langsung dan kemajuan yang cepat, tanpa ada ruang untuk penundaan. Dia berharap Prof. Ali Berawi dapat mengubah konsep hijau dan digital menjadi proyek percontohan, dan Agung Wicaksono dapat mengamankan kesepakatan investasi konkret. Pesannya, setiap hari berarti dalam membangun Nusantara. Harapan tinggi dan akuntabilitas kini mendorong tim. Era kemajuan yang cepat dan terukur telah dimulai. Saat para deputi baru memulai pekerjaan mereka, visi Nusantara menjadi lebih jelas. Kota dunia untuk semua, berakar pada harapan dan kemajuan. Kota ini dirancang untuk inklusivitas, inovasi, dan harmoni dengan alam, menawarkan layanan berkualitas tinggi dan infrastruktur bebas hambatan. Nusantara bertujuan untuk menjadi pusat global bagi talenta dan pembangunan berkelanjutan, menarik inovator dan organisasi di seluruh dunia. Ini akan menjadi laboratorium hidup untuk ide-ide baru, menetapkan model untuk kota-kota lain. Perjalanan ini menantang, tetapi dengan kepemimpinan yang kuat dan tujuan yang jelas, mimpi semakin mendekati kenyataan. Nusantara mewujudkan keyakinan Indonesia pada persatuan, keberagaman, dan masa depan yang lebih cerah. Lebih dari sekadar kota, ini adalah janji untuk membangun dunia yang lebih baik.